Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Kristus, keluarga besar LPF, selamat jumpa lagi di siang hari ini. Hari ini hari sangat istimewa bagi kita karena kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Dan kita juga berada di pekan kedua dalam masa Advent ini. Dan sebagai devosan kerahiman ilahi, kita juga pasti mengenal sosok Santa Faustina yang sangat terinspirasi dengan kemurnian hidup dari Santa Perawan Maria. Maka permenungan kita pada siang hari ini adalah tentang kemurnian hati. Mari kita mengawalinya dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu dan bundanya Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda untuk mengajarkan kami nilai kemurnian hati kami. Yesus Kristus Putramu sendiri bersabda kepada kami, berbahagialah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian pun kami percaya, murnikanlah hati kami untuk bisa melihat kehadiran-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Dan dengan demikian bisa mengantar kami memiliki kedamaian sejati dalam hidup kami, terutama dalam masa Advent ini. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya memulai dengan doa dan intensi kita bersama pada siang hari ini adalah memohon supaya Tuhan bisa memberikan pada kita hati yang murni. Seperti hati Yesus sendiri, hati dari Santa Peran Maria, ibunda kita yang kita kasih. Seperti biasa saya menyiapkan bahan-bahannya dan saya akan membagikannya dalam layar kaca ini. Kemurnian hati. Kita memandang gambar yang saya siapkan ini, sebuah gambar yang sederhana. Hati, dan ada tulisan a pure heart. Hati itu adalah simbol totalitas kehidupan kita. Orang-orang Yahudi itu melihat hati sebagai totalitas. Segala-galanya menyangkut kedirian kita, kemanusiaan kita itu berpusat pada hati. Maka ketika kita mengatakan tentang hati, itu mengatakan tentang seluruh hidup kita di hadirat Tuhan. Maka gambar ini memang memberikan pada kita sebuah gambaran kehidupan kita. Hati yang murni, hati yang tembus pandang atau transparan, itu bisa membantu kita untuk melihat Allah yang suci dan murni. Maka ini juga yang menjadi permenungan kita pada siang hari ini. Di dalam Injil Matius, bab 5 ayat 8, ketika di Bukit Sabda Bahagia, Tuhan Yesus melihat betapa pentingnya kemurnian hati itu. Dalam salah satu sabda bahagianya, dia mengatakan begini, Blessed are the pure in heart. Berbahagialah orang yang suci atau orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, hatinya yang kudus, hatinya yang transparan untuk tembus pandang, itu bisa melihat Allah yang kudus. Dan itu kita semua pasti membacanya dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-8. Dan orang yang murni hatinya tidak sekedar hanya memiliki hati yang murni atau hati yang suci. Dari hatinya yang suci, hatinya yang murni, hati yang tembus pandang, itu terpancar juga dalam wajahnya,
dalam kehidupannya setiap hari, di tengah atau di hadapan saudara-saudara yang lain, dan di depan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Orang itu pasti menampakkan kedamaian di dalam hatinya juga. Maka kalau kita membaca lebih lanjut dalam Injil Matius bab 5 ayat 9, ada sebuah perkataan juga yang sangat bagus dari Tuhan Yesus Kristus di Bukit Sabda Bahagia. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius bab 5 ayat 9. Damai itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Dan damai yang kuberikan kepadamu itu tidak sama dengan damai yang dunia tawarkan atau dunia berikan kepadamu. Sungguh damai yang dititip oleh Tuhan bukan untuk kita sendiri, tapi damai yang dititip oleh Tuhan itu kita bawa, kita share, kita bagikan kepada saudara-saudari di sekitar kita. Maka kita akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saja kita bisa membawa damai, kita perlu menyadari dulu bahwa kedamaian, damai, peace yang kita bawa itu harus betul-betul berasal dari dalam hati kita yang tembus pandang itu. Inner peace, kedamaian batinia, itu sesuatu yang sangat dalam. Damai bukan soal apa yang kita ungkapkan. Mari kita berdamai, kita berjabatan tangan. Tidak cukup. Damai itu harus berasal dari dalam hati kita. Inner peace itu yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena Tuhan berikan itu ke dalam hati kita yang murni, supaya kita bisa memandang Dia sendiri. Dan tugas kita saat ini adalah, kalau saja kita menyadari baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes bab 14 ayat 27, bahwa damai itu Dia titip kepada kita, dan kalau kita membawa damai itu, kita sungguh menjadi anak Allah, Matius bab 5 ayat 9 itu, maka tugas kita saat ini adalah kita ikut terlibat dalam membangun dunia supaya ada kedamaian. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Dunia yang dibangun dalam kedamaian itu bukan tugas satu orang, tapi semua orang dengan berbagai macam jenis perbedaan yang dia miliki. Warna kulit misalnya, sangat berbeda. Bentuk tangan, sangat berbeda. Tapi semuanya menjadi satu kesatuan untuk membangun sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian. Ini adalah panggilan kita, ini adalah tugas kita saat ini. Karena damai itu Tuhan titip dan kita membawanya. Dan kita membawa dengan hati kita yang murni. Nah, kenapa saya mulai dengan hati yang murni, kemudian hati yang penuh dengan kedamaian ini? Karena kita pas berada di pekan kedua dalam masa Advent, kita mengingat bahwa di pekan kedua Advent ini adalah menjadi waktu yang sangat istimewa bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya bisa merayakan Natal dengan hidup kita yang baru. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertobatan batinia kita. Pertobatan batinia. Yang kedua, damai yang kita bangun, seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Yang ketiga, kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan sendiri, seperti yang diserukan dan ditunjukkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Karena itu di sini kita memperhatikan ada lilin, dan kalau hari Senin yang lalu saya berbicara tentang lilin ungu yang pertama yang melambangkan harapan. Maka pekan pertama yang sudah kita lewati membuat kita bertanya, apakah kita betul-betul punya harapan? Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Apakah betul-betul kita miliki di pekan yang sudah kita lewati? Dan di pekan yang kedua ini menjadi pekan yang istimewa juga. Karena apa? Lilin kedua itu dinyalakan yang berwarna ungu. Ini biasa disebut sebagai
lilin damai. Maka di sini ada tulisan peace, the second Sunday of Advent. Jadi lilin kedamaian. Dan lilin kedamaian ini biasa juga disebut juga sebagai lilin Bethlehem. Mungkin pertanyaan, Pastor, kok kenapa disebut lilin Bethlehem? Iya, disebut lilin Bethlehem karena justru di Bethlehem itulah ketika Yesus lahir, para malaikat itu mengatakan pada para gembala yang sederhana, dan damai di bumi, damai di surga, damai di bumi. Dua tempat yang didengungkan oleh para malaikat kepada orang-orang sederhana yang pertama kali melihat atau menyaksikan kelahiran Yesus. Maka Bethlehem yang artinya rumah roti atau rumah daging dalam bahasa Arab dan bahasa Yahudi itu punya makna seperti itu. Itu menjadi nama yang juga istimewa. Lilin Bethlehem itu lilin kedamaian, karena itu adalah warta sukacita yang diberikan oleh para malaikat pada para gembala. Nah, panggilan Santo Yohanes Pembaptis itu juga digaungkan di dalam pekan kedua ini, di mana dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui pertobatan batin. Dia membaptis orang di Sungai Yordan supaya mereka bisa bertobat, supaya bisa menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Dan tentu saja kalau ada pertobatan, dengan sendirinya ada rekonsiliasi atau perdamaian, pendamaian antara kita dengan sesama yang ada di sekitar kita. Kita itu dibaptis dan kita bukan hanya berdamai dengan Tuhan, tapi kita juga berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah keindahan dari pekan yang kedua ini. Dan kita juga melihat bahwa dalam masa Advent, kita juga memang punya role model. Ada sosok-sosok tertentu yang sangat inspiratif, yang ikut mempersiapkan kita dalam masa Advent ini. Orang pertama tentu saja Santa Perawan Maria. Dia adalah teladan iman, kemurnian hatinya, maka dia dikandung tanpa noda, yang menjadi permenungan kita pada hari ini. Kesabarannya ketika mendengar kabar sukacita atau ketika menemani Yesus, yang ada pada dia ada kesabaran. Kita ingat ketika Yesus hilang selama 3 hari di Bait Allah. Pada hari yang ketiga, Yesus waktu itu berusia 12 tahun. Setelah mencari dan menemukannya, kesabaran itu muncul dalam diri Maria. Dia mengatakan pada Tuhan Yesus, "Anak, kenapa engkau lakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku itu cemas mencari engkau." Lalu Yesus reaksinya bikin kita kaget aja. "Lu ngapain cari-cari aku? Bukannya aku lagi di rumah papiku." Waduh, pasti Yusuf, Santo Yusuf itu yang paling sakit hati. Dia yang membesarkan sampai 12 tahun. Begitu dia nakal, hilang di Bait Allah, dicari sampai ditemukan, bilang, "Lu ngapain cari-cari? Aku lagi di rumah papiku." Itulah. Tapi kesabaran di sini luar biasa. "Anak, mengapa engkau cemas? Aku dan ayahmu cemas mencari engkau." Ya. Jadi ada kekhawatiran, ada kecemasan dari pihak orang tua. Itu memuji kesabaran dari Maria. Kemurnian hati dari Maria. Ada ketaatan, kontemplasi yang tinggi. Apa artinya kontemplasi ini? Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Role model yang kedua adalah Santo Yusuf. Dalam masa Advent ini, perlahan-lahan kita akan mengenal lebih dalam Santo Yusuf. Sosok yang memberikan teladan ketulusan hatinya. Ketika dia menerima kabar dari malaikat bahwa dia harus menerima Maria apa adanya, dia tulus untuk menerima Maria dalam hidupnya. Jadi, teladan ketulusan hati, kejujuran. Dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Kan dia sangat menghormati Maria. Dia tidak mau supaya orang-orang tahu tentang Maria yang mengandung dari Roh Kudus itu. Dia jujur.
untuk mengungkapkan itu. Tapi Tuhan punya rencana lain bagi Yusuf. Dia diminta oleh malaikat dalam mimpinya, Yusuf, bangunlah, ambillah Maria itu sebagai istrimu, karena anak dalam rahimnya itu dikandung dari Roh Kudus. Jadi itu luar biasa. Yusuf itu bijak dalam bertindak. Dia bijak ketika mengambil keputusan pergi ke Mesir. Pergi. Dia melakukan itu. Itu suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Yang ketiga adalah Santo Yohanes Pembaptis, yang dalam pekan kedua ini kita akan menjumpainya. Dia menunjukkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia juga itu dengan kesederhanaan, baik dalam hal berpakaian maupun dalam hal makanan. Kesederhanaan hidup ini adalah sebuah model yang tepat di dalam masa Advent ini. Kemudian tentu saja para nabi. Para nabi dalam nubuatnya, pekan pertama yang lalu kita melihat lilin pertama itu juga biasa disebut sebagai lilin para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu bernubuat tentang kelahiran Sang Mesias. Jadi ini 4 role model bagi kita. Santa Peran Maria, Santo Yusuf, Santo Yohanes Pembaptis, dan tentu saja para nabi. Nah, mari kita fokus pada sosok yang luar biasa ini, yaitu Santa Peran Maria di masa Advent. Kenapa dalam masa Advent ini Bunda Maria itu punya peran yang sangat penting? Role model yang pertama yang saya tampilkan tadi. Bunda Maria itu dalam masa Advent kita juga kenang dengan satu gelar yang sangat istimewa. Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal, yang hari ini kita kenang. Santa Maria Immaculata. Kita menghormati Santa Maria sebagai Ibu Yesus. Dia dikandung tanpa noda dosa asal yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Dari banyak wanita di Israel, Tuhan itu memilih seorang wanita yang sederhana, orang Nazaret. Maria dari Nazaret. Dia bukan Maria dari Yerusalem, tapi Tuhan pilih dari daerah yang terpencil. Pada tahun 1997 bulan Desember, saya masih ingat ketika pertama kali pergi ke Nazaret bersama teman-teman kuliah, kami sekitar 40-an frater dengan para formator, kita pergi ke Yerusalem, ke Nazaret. Di sana kami punya komunitas besar di Nazaret. Lalu pertama kali ketika tiba di sana, saya itu terheran-heran. Terheran-heran kenapa? Kok kenapa Tuhan itu begitu ya? Kenapa tidak memilih wanita dari Yerusalem? Tapi kok pilih wanita dari Nazaret? Darah yang begini sederhana, zaman modern ini sudah ada bangunan bertingkat, tapi zaman dulu, apa yang istimewa dari sini ya? Teringat pada apa yang ada dalam Injil, ketika dalam dialog dengan Yesus, dan Yesus bertanya pada Bartolomeus ya, tentang apa yang indah dari Nazaret. Ya, jadi itu benar-benar dalam dialog itu murid-murid pertama itu sangat indah. Yang kedua, bahwa perayaan Santa Peran Maria dikandung tanpa noda ini sesuai dengan masa Advent sebagai masa persiapan dengan fokus pada kemurnian hati Maria. Dan tentu di samping kemurnian hati Maria juga fiat. Ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Fiat. Fiat terhadap apa? Terhadap kehendak Allah sendiri. Di samping itu ada harapan. Lagi-lagi harapan ditampilkan di sini. Harapan dan semangat kemurnian hati sebagai model bagi seluruh umat Kristiani dalam menantikan kelahiran Yesus Kristus. Kemurnian hati dan juga kesetiaan dalam hidup sebagai pengikut itu tercermin dari kehidupan Santa Perawan Maria. Maria dikandung tanpa noda dosa asal di masa Advent ini memang memiliki peran yang sangat penting. Saya katakan tadi,
Dan di sini saya tekankan lagi bahwa dalam masa Advent ini, Maria membantu kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita yang kita akan dengar dalam Injil benar-benar membantu kita untuk melihat bahwa ketika dia mendengar kabar sukacita, inilah permulaan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian nilai luhur dari hal-hal tertentu yang saya tekankan di sini. Pertama adalah tentang kemurnian hati, the purity of heart. Berbahagialah mereka yang murni hatinya, karena mereka melihat Allah. Maria memiliki kemurnian hati, maka dia melihat Allah, melihat Yesus Kristus anaknya. Dia itu punya hati yang murni. Lalu kedatangan Yesus Kristus adalah wujud dari ketaatan Maria kepada Tuhan untuk menyambut Yesus di dalam hidupnya. Jadi ketaatan Maria itu juga menjadi penting, taat pada kehendak Tuhan. Ketika dalam fiat-Nya dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Satu hal lagi yang penting, Maria dalam masa Advent ini adalah siara pengharapan, Santa Peran Maria. Maria setelah mendengarkan kabar sukacita, dia itu pergi ke Ein Karem, melakukan perjalanan yang sangat jauh, sekitar 160 km dari Nazaret menuju ke Ein Karem di kampung halamannya Yohanes Pembaptis. Maria pergi ke sana untuk menolong Elizabeth yang lagi hamil 6 bulan. Dan dia tinggal di sana 3 bulan untuk menolong Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan. Ini adalah sebuah siara pengharapan yang Maria tunjukkan kepada kita. Masa Advent adalah sebuah pesiarahan penuh pengharapan bagi kita. Lalu Maria juga sebagai Hawa baru. Kalau kita membaca Kejadian bab 3 ayat 15, gambaran tentang Hawa baru itu ada. Yaitu bahwa kalau Hawa yang lama itu jatuh dalam dosa, tapi Hawa yang baru yaitu Maria, dialah yang menghancurkan kepala iblis, si ular beludak itu. Dan itu tentu atas jasa Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Maka Maria itu, terutama Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal itu, kita rayakan dalam masa Advent ini karena memang sungguh mempersiapkan kita untuk bisa merayakan masa Adventus ini dengan hidup yang baru. Dalam gereja, kita mengenal sosok Paus Pius yang ke-9. Paus Pius yang ke-9 ini adalah sosok yang mengajarkan kita untuk semakin mengenal Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Santa Peran Maria menurut Paus Pius yang ke-9 dalam dogma atau dalam konstitusi apostolik Ineffabilis Deus tanggal 8 Desember 1854, dia mengatakan begini, Santa Perawan Maria yang terberkati pada saat pertama dikandung oleh anugerah dan hak istimewa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, mengingat jasa-jasa dari Yesus Kristus, penyelamat umat manusia, dia dilindungi dari segala noda dosa asal. Nah, ini adalah sebuah dogma, ajaran iman dari Paus kepada kita. Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Kenapa? Karena atas jasa Yesus Kristus, maka dia dipilih oleh Allah menjadi ibunya dan dia dibebaskan dari segala noda dosa asal. Ajaran gereja Katolik sangat jelas tentang Maria dikandung tanpa noda dosa asal, atau biasa kita katakan Maria Immaculata ini. Dogma Maria dikandung tanpa noda dosa asal atau Ineffabilis Deus, the Immaculate Conception, adalah pengajaran yang berdasarkan atas kebijaksanaan Allah yang terselami, yang tak terselami, yang membebaskan Bunda Maria dari dosa asal,
sebab ia telah dipilih oleh Allah sejak semula untuk menjadi ibu putranya Yesus Kristus. Jadi keterpilihan inilah yang menjadi modal keterpilihan dia sebagai bunda bagi Yesus Kristus Putra Allah. Pengajaran yang telah berakar lama dalam gereja Katolik ini mengajak kita semua untuk melihat Bunda Maria sebagai teladan kekudusan, teladan kesucian hatinya. Itulah teladan kekudusan. Agar kita dapat berjuang hidup kudus setiap hari dengan mengandalkan rahmat Tuhan. Kita juga bisa menjadi kudus dengan mengandalkan rahmat Tuhan, seperti yang dialami oleh Santa Perawan Maria. Jadi fokus utama dogma yang diberikan oleh Paus Pius yang ke-9 ini bukan semata-mata untuk meninggikan Maria, bukan itu, tetapi untuk menyatakan kerahiman Tuhan. Hai para devosan kerahiman, dengar baik-baik. Untuk menyatakan kerahiman Tuhan yang tiada terbatas atau tiada batasnya, untuk menguduskan Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus di dunia ini. Ini ajaran gereja yang sangat indah bagi kita. Ini adalah fokus utama dari dogma itu. Jadi bukan untuk meninggikan Maria, tapi melihat sosok Maria itu yang merasakan kerahiman Allah dalam hidupnya. Karena itu, dalam dogma ini mau menyimpulkan begini. Maria adalah model bagi gereja. Gereja bukan soal bangunan, tapi gereja adalah batu-batu yang hidup. Anda dan saya, kita semua yang dibaptis. Jadi Maria adalah model bagi kita semua yang dibaptis sebagai gereja. Dan teladan bagi kita masing-masing dalam hal kekudusan. Maka kekudusan itu bukan milik kelompok-kelompok tertentu, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi kudus karena kita sudah punya model-model seperti Santa Perawan Maria ini. Nah, maka apa yang kita dengar ini juga tercermin dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengar dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 ini, di mana banyak hal yang sudah saya jelaskan tadi itu ada dalam teks Injil kita ini tentang kisah Bunda Maria menerima kabar sukacita di Nazaret, daerah yang terpencil, bukan di Yerusalem. Tapi disitulah warta sukacita itu diterima oleh sang bunda. Dan ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab ia itu memilih Maria, seorang gadis dari Nazaret. Maka dia disebut Maria dari Nazaret. Untuk secara ajaib mengandung, melahirkan putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, yang akan menjadi juru selamat dan raja. Itu yang kita nanti-nantikan dalam masa Advent ini. Bunda Maria itu memberi teladan. Tadi kita sudah lihat, tapi saya ulangi di sini lagi. Teladan yang Bunda Maria tunjukkan pada kita adalah teladan iman, teladan kepatuhan atau ketaatan pada kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah availability, kesiapsediaan hatinya untuk menerima kehendak Allah itu. Bahkan dia kemudian menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dalam teks Injil ini juga identitas Yesus ditunjukkan. Bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Dia adalah putra Allah yang maha tinggi. Ini adalah identitas dari Yesus yang ditunjukkan atau yang disampaikan oleh Maria, malaikat pada Bunda Maria. Kemudian peran dari Roh Kudus. Malaikat sendiri mengatakan pada Bunda Maria, Roh Kudus akan turun, akan menaungi engkau. Maka itu peran Roh Kudus. Sehingga Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Yang selalu kita ingat
Tidak hanya ketika kita membaca teks Injil dari Injil Lukas ini, tapi juga ketika kita mendoakan doa Angelus, selalu kita ucapkan kata-kata itu. Lalu ada harapan akan keselamatan. Yesus itulah yang memberi harapan baru dan keselamatan kepada kita. Itu tergambar dalam teks Injil yang pada hari ini kita dengar pas di hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Maka setelah kita mendengar hal-hal yang indah dari kehidupan Santa Perawan Maria, mari kita menunjukkan rasa hormat kita juga kepada orang kudus kebanggaan kita, Santa Faustina. Pengalaman rohani Santa Faustina tentang kemurnian hati. Di sini saya kutip 3 nomor dalam buku harian atau dalam diary-nya yang menunjukkan tentang nilai luhur dari kemurnian hidup. Yang pertama, Santa Faustina itu mencatat doa konsekrasi diri atau pengudusan diri kepada Bunda Maria. Dia memohon karunia kemurnian hati, kemurnian jiwa, dan kemurnian tubuh. Dan Santa Faustina menulis dalam buku harian Santa Faustina nomor 79, kita baca begini. Oh bundaku, tutupilah atau selimutilah jiwaku dengan mantel keperawananmu dan berikanlah kepadaku rahmat kesucian hati, kesucian jiwa, dan kesucian tubuh. Ini nomor saya tampilkan untuk mengingatkan kita begini. Faustina kita panggil sebagai Santa Faustina. Dia ini menjadi santa karena dia melihat kekudusan dari Santa Peran Maria. Ketika Faustina belum menjadi santa, dia belajar kekudusan itu dari Maria. Maka dia juga berdoa kepada Bunda Maria dan minta, ya bundaku, mantelilah atau tutupilah jiwaku ini dengan mantel keperawananmu dan berikanlah kepadaku rahmat kesucian, kekudusan hati, jiwa dan tubuh saya. Hari ini kita memanggil Faustina sebagai Santa Faustina. Dari manusia biasa menjadi Santa Faustina karena dia belajar dari Maria yang dikandung tanpa noda. Kesucian hati, jiwa, dan tubuh. Buku harian Santa Faustina nomor 79 patut untuk dibaca dan diingat selalu. Nomor yang kedua yang saya kutip dari buku harian Santa Faustina nomor 534. Di sana ada ekspresi tentang kekudusan juga seperti ini. Yesus berbicara tentang kekuatan dan kedekatan yang diberikan kepada jiwa yang murni atau kepada hati yang murni. Dan Santa Faustina menulis begini. Sebuah jiwa yang murni memiliki kekuatan yang tak terbayangkan di hadapan Allah. Sebuah jiwa yang murni memiliki kekuatan, kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Berarti sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sangat agung di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekudusan, sumber kemurnian. Maka Santa Faustina menulis ini juga sangat inspiratif, nomor 534 ini. Dan yang terakhir adalah nomor 1566. Juga saya merasain juga sangat bagus. Tuhan Yesus menyoroti pentingnya kemurnian niat hati dalam semua tindakan kita. Intensi-intensi kita, itu kita lakukan karena tercermin dari hati kita yang suci dan murni. Dan Santa Faustina mencatatnya begini. Hatiku bersukacita karena engkau mempertimbangkan cintaku saat bertindak. Aku ingin engkau selalu memiliki kemurnian niat yang besar
dalam hal-hal terkecil yang engkau lakukan. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada Santa Faustina. Aku ingin engkau selalu memiliki kemurnian hati, kemurnian niat. Niat itu dari dalam hati kita. Kemurnian niat yang besar dalam hal-hal terkecil yang engkau lakukan. Kita jadi teringat pada apa yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Kalkuta. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan itu, sekecil apapun pekerjaan itu, dengan cinta kasih yang besar. Kalau kita lihat dalam diri Santa Faustina, kesaksian di 1566, dalam hal-hal terkecil yang engkau lakukan, tunjukkanlah itu dengan niat yang murni. Sungguh luar biasa. Maka pesan yang mau saya sampaikan pada kita semua pada siang hari ini adalah, milikilah hati yang murni, maka engkau, hai saudara-saudariku di LPF, dan kalian akan ikut membangun dunia baru bersama Bunda Maria seperti Santa Faustina. Dan ini tentu butuh inner peace, butuh hati yang penuh dengan kedamaian. Inilah yang kita renungkan bersama di hari raya Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda asal. Sangat indah untuk kita renungkan, sangat indah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita tutup ini dengan sebuah doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, hari ini Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik hati. Engkau memanggil kami untuk memiliki hati yang murni, yang bisa memiliki kedamaian batinia di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami menemukan itu dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang Dia tunjukkan di hadirat-Mu dan juga di depan ibundanya Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda. Kami juga bersyukur karena kami boleh belajar dari Santa Faustina yang mengikuti teladan kemurnian hidup dari Santa Peran Maria. Bantulah kami, supaya kami juga memiliki hati yang murni, supaya bisa memandang Engkau dari hari-hari kehidupan kami. Bantulah kami juga, supaya kami bisa membawa damai dan sukacita dengan kemurnian hati ini kepada sesama yang tidak punya pengharapan, supaya bisa memiliki pengharapan, yang tidak punya kedamaian, supaya bisa memiliki kedamaian di dalam hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Peran Maria dikandung tanpa noda dosa asal, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan kiranya kita semua sepanjang sore hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Santa Peran Maria Tuhan Pemuda mendoakan kita, dan Santa Faustina pun mendoakan kita. Amin.